Dia tidak membuang seluruh tubuhnya, karena saat ini, Feng Xuan sedang bersembunyi di dalam karung di mulutnya. Jika ternyata kembali ke lingkaran, bukankah itu terbuka? Saat kereta itu hancur, Xier sudah terpental, menelan Feng Xuan, dan merentangkan seluruh tubuhnya, menyembunyikan semuanya sebelum Laksamana menemukannya. Xier sangat jelas bahwa sekarang Laksamana mundur, tetapi dia belum menyita buktinya, dan dia pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya lagi. Jika petunjuk ditemukan pada saat itu, pasti ada banyak setan yang terbunuh. Apalagi sekarang dia tidak kembali ke penampilan aslinya, Laksamana akan curiga. Tetapi jika dia berubah kembali ke bentuk aslinya, di mana Feng Xuan harus bersembunyi. Menghadapi dilema seperti itu, Xier membuat pilihan dalam waktu singkat dan mengecilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, sayap perlahan terlipat, menutupi ludah Feng Xuan terlebih dahulu, lalu mendarat di gerbong yang hancur, dan menempatkan Feng Xuan di gerbong datar. Dalam momen singkat ini, Xier menemukan tempat terakhir untuk bersembunyi di kereta. Dia tampaknya mengenakan mantel sutra pada dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar menutupi Feng Xuan dengan ujung belakang sutra. Untungnya, tidak ada yang salah dalam keseluruhan proses. Ayo pergi, Xier menghela nafas lega. Tugas yang disampaikan Feng Tianxing kali ini benar-benar tidak mudah sama sekali. Kecelakaan ini sedikit mengejutkan. Berhasil memperbarui gerbong, dan melanjutkan perjalanan tanpa bahaya. Universitas Hongwu. Feng Tianxing menatap gerbang akademi yang besar, dan hanya kata kejutan yang muncul di benaknya. Dikatakan sebagai akademi, sebenarnya ruang lingkup yurisdiksinya sudah sangat besar. Sejauh mata memandang, gunung dan sungai ini semuanya berada di bawah perlindungan lingkaran sihir perguruan tinggi, dan tidak ada akhir yang terlihat. Dekorasinya bahkan lebih makmur, dan ada banyak hewan langka dan aneh. Skala seperti itu, bahkan jika ditempatkan di Akademi Umat Manusia, tidak ada duanya. Hongwu, nama ini jelas dicuri dari umat manusia. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya. Sepanjang jalan menuju pintu masuk akademi, Feng Tianxing melaporkan identitasnya dan langsung masuk akademi bersama Zheng Deli dan yang lainnya. Feng Tianxing mendapat masa damai dengan mengandalkan waktu yang didapat dengan meningkatkan kecepatan tadi. Beberapa di sini, kamu harus terdaftar sebelum masuk akademi untuk belajar. Seleksi bulan ini tinggal 10 hari lagi. Kamu bisa menemukan tempat untuk memperbaikinya dengan benar, dan seseorang akan memberitahumu saat waktunya tiba. Feng Tianxing melihat-lihat dan secara acak memilih sudut yang jauh dan tidak mengganggu untuk menetap sementara. Sisi ini baru saja menetap, dan langit adalah sekelompok orang yang terbang melewatinya. Menilai dari gerakan yang mereka cari, mereka mencari Feng Tianxing, tetapi mereka tidak terlalu tertarik dengan tempat terpencil di kaki gunung ini. Sebaliknya mereka mencari tempat tinggal besar yang megah itu. Adegan seperti itu kebetulan dilihat oleh Zheng Deli, yang datang, dan tiba-tiba dia merasakan ledakan emosi. Feng Tianxing, kamu cukup menarik, kamu bisa menghindarinya. Dalam harapan Zheng Deli, Feng Tianxing pasti akan meminta bantuan dari orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka memiliki lebih banyak atau lebih sedikit masalah dengan mereka. Dan itu bukan masalah kecil. Itu juga cara tercepat bagi mereka untuk menemukan Feng Tianxing untuk menyelesaikannya. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Feng Tianxing akan mengandalkan yang satu ini untuk menghindari mereka, yang langsung membuat mereka kosong. Dia Liu terkekeh ringan di samping. Kamu belum mengerti berapa banyak arti yang dimiliki Tuan Feng. Belum terlambat untuk kagum di masa depan. Bagi Zheng Deli, Feng Tianxing memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan kejutan yang tak terhitung jumlahnya, dan masuk akal untuk merasa takjub. Tapi untuk pengiring yang mengikuti Feng Tianxing, mereka sudah terbiasa. Zheng Deli memikirkannya sebentar, lalu berterima kasih padanya dengan kepalan tangan. Terima kasih telah mengingatkan. Zheng Deli memasuki halaman dan menemukan Feng Tianxing sepanjang jalan. Itulah yang dia katakan. Kapan pasar gelap akan pergi? Feng Tianxing merentangkan tubuhnya dan mulai berjalan lurus. Baru saja, Zheng Deli buru-buru memimpin jalan. Itu terutama karena Zheng Deli menerima saran Jiang. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk Feng Tianxing. Membawanya ke pasar gelap adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa dia lakukan saat itu juga, dan bisa membawanya ke Feng Tianxing. Manfaat dari baris. Dengan kepergian Zheng Deli, Feng Tianxing juga meninggalkan halaman. Keberangkatan ini membuat setan-setan yang mondar-mandir itu berterbangan di udara. Menghadap halaman kosong, tidak ada cara untuk melakukannya, tetapi mereka hanya bisa duduk di luar dan menunggu. Zhou Qing terdiam. Menurutmu apa yang disembunyikan Feng Tianxing dari kita? Kita semua adalah Laksamana. Bukankah lebih baik jika kita bekerja sama? Setan yang hadir benar-benar tidak bisa mengerti. Feng Tianxing hanya perlu membantu mereka menemukan tindakan balasan, dan mereka akan bisa mendapatkan perlakuan baik mereka, dan akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek di masa depan. Dan mereka mungkin bahkan melepaskan sebagian besar keuntungannya. Sebagai putra tertua Laksamana, Zhou Qing memiliki banyak kekuatan di tangannya. Secara alami,
dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Ketika iblis lain mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengecilkan kepala mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki ayah setingkat Laksamana. Begitu kata-kata ini keluar, hanya beberapa orang yang juga memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Laksamana yang berdiri di depan halaman. Setan Zhang Han berkata, memang, Feng Tianxing sendiri adalah Laksamana. Yang dia butuhkan haruslah minat, bukan persahabatan dengan kita. Dan dia mengerti arti sebenarnya dari dunia ini. Tetapi saya merasa bahwa keluarga kita dapat memberikan terlalu sedikit manfaat. Lebih baik bersatu. Bagaimana? Untuk sesaat, iblis yang didorong ke belakang semuanya menangis dan berduka. Jika ini benar-benar akan diputar dalam urutan ini, apakah mereka bisa menunggu kesempatan untuk mendapat kesempatan adalah soal pilihan. Lagi pula, seiring meningkatnya reputasi Feng Tianxing, kekuatan mereka yang mencari Feng Tianxing juga akan meningkat. Hanya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatannya terlalu lemah, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berdoa agar Feng Tianxing dapat lebih memperhatikan mereka. Hanya dengan begitu masalah keluarga mereka dapat diselesaikan. Pada saat ini, Feng Tianxing benar-benar mengabaikan setan-setan ini. Dan di bawah kepemimpinan Zheng Deli, dia datang ke pasar gelap di luar akademi. Masuk dan keluar akademi membutuhkan izin dan pendaftaran. Aturan ini membuat Feng Tianxing sedikit tidak nyaman. Namun, mengingat akademinya cukup besar, itu tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Ayo pergi ke pasar gelap. Di bawah pengingat Feng Tianxing, Zheng Deli akhirnya menyelesaikan pendaftaran, dan kemudian pergi bersama Feng Tianxing. Fakta bahwa pasar gelap dapat dibuka di dekat Akademi Hongwu sendiri menunjukkan bahwa orang-orang di belakangnya tidak sedikit. Mengikuti pintu masuk yang gelap, keduanya memasuki kegelapan di bawah tanah. Setelah memutar jalan yang panjang, keduanya akhirnya sampai di bawah tanah yang makmur ini. Yang menarik perhatian adalah area yang ramai. Di tengah hiruk-pikuk orang, ada ruang luas yang diterangi mutiara malam di balok atas. Seluruh bawah tanah seperti siang hari, dan bahkan ada bangunan yang lebih ramai dari Akademi Hongwu.